Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewangkara Yoga Setiawan dari kelompok 31 ingin menjelaskan tentang tugas pengganti dari modul 2. Yang pertama kita create project, next percobaan 1, untuk papan menggunakan Nexus, next finish. Yang pertama kita add source terlebih dahulu, full header. Lalu kita copy codingan ini, kita buat constraint, create file, kita copy, kita save, juga kita save. Lalu kita coba untuk melihat token elaborate design. Kita klik schematic. Oke,
sudah muncul untuk rangkaiannya. Sekarang kita jelaskan codingannya. Di sini ada timescale 1ns/1 ps, yaitu ini adalah direktif yang menetapkan skala waktu dalam simulasi. Lalu modul full adder ini mendefinisikan modul full adder dengan input A, B, dan CI serta output S dan CO. Lalu input A, B, CI deklarasi input untuk modul full adder, lalu output S dan CO untuk deklarasi output untuk modul. Lalu untuk wire ini yaitu untuk pendeklarasian dua kawat atau wire yang diperlukan dalam modul full adder. Lalu half V1 itu untuk membuat separuh penjumlahan. Lalu half V2 ini untuk membuat separuh penjumlahan kedua. Output dari modul ini adalah S dan K yang digunakan sebagai kawat lokal. Lalu OR CO, K, C itu menggunakan gerbang logika OR untuk menghasilkan keluaran carry out atau CO. Ini menerima input dari K dan carry out dari separuh penjumlahan kedua. Lalu end modul yaitu akhir modul dari full adder. Lalu untuk modul half, ini mendefinisikan modul half dengan input AB serta output S dan C. Input AB untuk deklarasi input untuk modul half, dan output SC yaitu untuk deklarasi output untuk modul half. Lalu untuk assign S sama dengan A pangkat B ini adalah pernyataan pengkabelan langsung yang menghubungkan S dengan hasil operasi XOR dari A dan B. Lalu untuk assign C sama dengan A dan B, ini adalah pernyataan pengkabelan langsung yang menghubungkan C dengan hasil operasi N dari A dan B. N modul adalah akhir dari modul half. Lalu untuk constraint-nya sendiri, baris ini berfungsi untuk menetapkan pin FGPA J15 sebagai pin untuk port input A. Lalu selanjutnya yaitu baris ini digunakan untuk menetapkan pin FGPA L16 sebagai pin untuk port input B. Lalu yang baris ini berfungsi untuk menetapkan FGPA M13 sebagai pin untuk port input CI. Lalu baris keempat ini menetapkan pin FGPA H17 sebagai pin untuk port output S. Lalu baris ke-5 ini berfungsi untuk menetapkan pin FGPA K15 sebagai pin untuk port output CO. Untuk baris terakhir ini berfungsi untuk menetapkan pin FGPA J13 sebagai pin untuk port output C. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua. Kita add source terlebih dahulu. Kita beri nama MUX. Copy. Lalu kita membuat constraint.
Kita save, ini kita juga save, lalu kita coba run. Ini merupakan rangkaian dari percobaan 2. Oke, kita analisis untuk source code-nya. Pada modul MuxCase ini, terdapat sebuah deklarasi output, out, dan input in, serta S, di mana in adalah 2 input, 2 bit, dan S adalah input selector. Kemudian terdapat blok always, add, yang akan dijalankan setiap kali terjadi perubahan pada inputnya. Di dalam blok ini menggunakan pengondisian case X ini untuk menentukan output out berdasarkan nilai input S. Jika S adalah satu petik B0, maka out akan mengambil nilai dari bit pertama input in. Jika S adalah satu petik B1, maka out akan mengambil nilai dari bit kedua input in, dan jika tidak ada kondisi yang cocok, maka out akan diset sebagai satu petik BX. Lalu pada modul MUX 8.1 ini terdapat deklarasi output 0 dan output O dan input I, serta S di mana I adalah input 8 bit dan S adalah input selector 3 bit. Selain itu terdapat juga kawat atau wire K ini yang digunakan untuk menyimpan hasil dari beberapa multiplexer 2-1 yang diinstalasikan. Di dalam modul ini terdapat beberapa instansiasi dari modul MuxCase, di mana setiap instansiasi digunakan untuk melakukan multiplexing pada beberapa grup bit input I. Berdasarkan nilai input selector S, hasil output dari beberapa MuxCase ini digunakan sebagai input untuk MuxCase berikutnya. Akhirnya, output dari MuxCase terakhir digunakan sebagai output dari modul MUX_8_1. Lalu untuk constraint yang diberikan digunakan untuk menetapkan koneksi antara port input dan output. Pada modul yang diimplementasikan dalam bahasa Verilog HDL ke pins FPGA dan standar tegangan yang sesuai. Untuk input port I0, nih, hingga I7 ditetapkan untuk menggunakan pins FPGA tertentu dari J15 hingga R13. Dengan standar tegangan LVC-MOS33, keterkaitan dengan skema juga dijelaskan menunjukkan bahwa input tersebut dihubungkan ke switch pada board FPGA. Selanjutnya, input untuk selector yaitu S0 hingga S2 ditetapkan untuk menggunakan pins FPGA lainnya. Dari V10 hingga U12 dengan standar tegangan yang sama, keterkaitan dengan skema juga dijelaskan menunjukkan bahwa input ini dihubungkan ke switch pada board FPGA. Terakhir, output O ditetapkan untuk menggunakan pin H17 dengan standar tegangan LVC MOS33 dan dihubungkan dengan LED pada board FPGA. Dengan constraint ini terjadi pemetaan yang jelas antara port input dan output dalam desain dengan komponen fisik pada board FPGA yang digunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.